A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang kita masuk ke sholatul Jum'ah. Tapi ada yang mau bertanya enggak masalah sholat khauf ini? Ada? Enggak ada ya? Karena jarak yang mudah-mudahan enggak kita rasakan lah ya. Jangan kita rasakan. Saudara-saudara kita di beberapa tempat di Suriah pernah perang, mereka sholat khauf di sana. Di Yaman sekarang sedang perang, sholat khauf mereka, subhanallah. Ya, kita mudah-mudahan jangan sampai rasakan sholat ini. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik, sholatul Jum'ah, sholat Jumat. Nah, kenapa sholat Jumat ini kita bahas penting? Karena memang kita lagi bapak-bapak ini tiap Jumat pasti sholat Jumat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jum'ah, masyru'iyatuha, ya, pensyariatannya ya, terbagi sebagaimana terdapat dalam surah Al-Jum'ah. Ya, surah Al-Jum'ah itu. Kemudian riwayat dari hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul akhiruna sabiqun yaumal qiyamah." Kita ini umat yang paling terakhir tapi yang paling depan pada hari kiamat. Nah, ini istimewa nih umat Nabi Muhammad nih. Ya. Baida annahum utul kitab min qablina, sebagaimana mereka diberikan kitab-kitab sebelum kita, summa hadza yaumuhumul ladzi furida alaihim fakhtalafu fih. Dan ketika datang hari seperti ini, ya, diwajibkan kepada mereka, maka mereka berbeda-beda pendapat. Ya, artinya masalah hari Jumat itu. Ya. Fahadanallah, dan Allah memberikan hidayah kepada kita. Fannasu lana fihi taba'un. Umat kita ini ikut saja. Al-Yahudu ghadan wan Nasara ba'da ghadin. Ya. Orang Yahudi besok dan umat Nasrani besoknya lagi. Gitu. Kenapa? Mereka dulu diberikan hari Jumat, mereka tak mau. Yahudi dulu sudah diberikan Jumat. Nasrani dulu diberikan Jumat, mereka tak mau. Ya, banyak sekali alasannya. Maka akhirnya Allah memberikan Jumat itu untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Sedangkan Yahudi sehari setelahnya hari Sabtu, kan memang Yahudi yang Sabtu. Wan Nasara ba'dahu. Ya. Umat Nasrani hari esoknya lagi. Kan hari Minggu kan? Hari Ahad. Ya. Jadi ibadah kita di hari Jumat, orang Yahudi di hari Sabtu, Nasrani. Iya, kan seperti itu. Ini diucapkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Coba bayangkan itu. Subhanallah. Ya, jadi memang sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kita beruntung Bapak Ibu sekalian, kita dapat hari Jumat. Ya. Wa qad furidat bi Makkah, dan diwajibkan sholat Jumat ini di Mekah qubailal hijrah. Ya. Sedikit lagi mau hijrah. Illa annaha lam taqum fi Makkah, hanya saja tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat ini di Mekah li dha'fi syaukatil muslimin, karena ya kondisi umat Islam dalam keadaan lemah. Wa ajzuhum anil ijtima' li iqamatiha idzat. Ya, sehingga memang tak bisa melaksanakannya. Ya, tak bisa berkumpul untuk melaksanakan Jumat itu. Wa awwalu man jamma'alaha wa shallaha fil Madinah. Dan hal yang paling pertama sekali dikumpulkan orang untuk sholat Jumat di kota Madinah. Ya. Qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi hijrah. Jadi dia sudah diwajibkan sebelum Nabi hijrah, tapi tak pernah dilaksanakan di kota Mekah. Di mana dilaksanakannya? Di kota Madinah. Pelaksanaan sholat Jumat untuk pertama sekali. Ya. As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu,
Dan yang mengumpulkannya adalah As'ad bin Zurarah, ya, sebagaimana riwayatkan dari Abu Daud wa ghairuhu, dan lainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab ini sahabat Nabi yang diutus ke kota Madinah, jadi ulama di kota Madinah. Dalilnya tentu surah Al-Jumu'ah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Dan hadis-hadis yang lain juga sangat banyak sekali. Al-hikmah min masyru'iyyatiha, hikmah didirikannya sholat Jumat. Li masyru'iyyati sholatil Jum'ah hukmun wa fawaid katsirah. Hukum dan hikmahnya ini banyak sekali tentang sholat Jumat. Salah satu manfaat ataupun hikmahnya adalah kita ini harus bersatu. Suka tidak suka, umat Islam ini harus bersatu, gitulah. Karena nggak bisa melaksanakan sholat Jumat sendiri. Ya, bapak-bapak, Ustaz, saya malas ketemu sama bapak itu. Iya, Ustaz, saya pun malas ketemu bapak itu. Tapi harus pula ya, harus Jumat itu saya sholat Jumat ya, ketemu dengan bapak itu. Udahlah, saya bikin sholat Jumat sendiri aja lah di rumah. Nggak bisa, nggak bisa. Harus sholat Jumat di masjid. Mau tidak mau ketemu. Ya kalau dulu susah, kalau sekarang banyak pilihan masjid kan. Kalau zaman dulu masjid itu sedikit, masa Nabi pun sedikit, masa sahabat sedikit, ya, ngumpul semua, ketemu lagi. Hikmahnya apa? Hikmahnya harus bersatu. Kalaupun kita ada satu dengan yang lain rasanya tidak enak, harus kita mampu untuk mengatasi itu. Ya. Karena memang kita sesama umat Islam tidak boleh tidak bercakap lebih daripada 3 hari. Ya kan? Jadi memang mau tidak mau Allah paksa kita. Mau tidak mau Allah paksa kita. Nggak ada alasan kenapa nggak bercakap sama bapak itu. Saya nggak ketemu bapak itu. Dah lama saya nggak ketemu. Kan ketemu hari Jumat. Nggak ada alasan lagi untuk tidak ketemu. Gitu. Nggak ada alasan tidak ketemu. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian syarat itu wujubiha. Syarat wajibnya. Jadi ada yang wajib sholat Jumat, ada yang tidak wajib sholat Jumat. Maka ada syarat-syarat tertentu. Syarat wajib untuk melaksanakan Jumat. Al-awalu al-Islam, yang pertama orang Islam. Iyalah Ustaz, kalau tidak Islam mana pula? Ya tidak Muslim, tidak mungkin kita paksa dia untuk sholat Jumat. Ya. Al-thani al-bulugh, yang kedua sudah baligh. Ya. Al-thalis al-aqlu, yang ketiga dia berakal. Jangan orang gila kita suruh sholat Jumat. Saya pernah Pak sholat Jumat, kebetulan waktu itu saya lagi mau khutbah apa enggak ya? Oh ya, saya mau jadi khatib waktu itu. Di samping saya tidak tahu ada orang gak waras Pak. Ada orang gak waras di samping saya. Kan kita posisi kalau khatib kan di depan. Di samping saya itu ada orang yang nggak waras, tapi saya nggak tahu dia nggak waras. Tiba-tiba saya lagi berzikir, saya lagi buka HP, saya ngelihat jadwal, ya kan? Bener nggak nih jadwal saya di sini? Saya buka HP, mengamuk dia. Apa ini katanya? Ya, buka HP, berzikir kamu. Saya bingung lihat bapak ini. Nah, bapak ini kenapa saya pikir kan? Ya, sudah marah-marah dia ke depan, ke depan situ. Ke arah mimbar, ketemu dengan pengurus masjid, dia marah-marah. Ya, habis itu dia keluar. Saya bilang sama pengurus masjid, siapa itu Pak? Aduh Ustaz, itu orang gila. Dalam hati saya, ya Allah, orang gila itu jangan dibawa ke masjid. Ya, jangan diajak dia sholat Jumat, apalagi di saf pertama pula dia. Kan mengganggu khatib. Khatib pun ya kan hampir trauma khatibnya kan, dia marah-marah. Ini siapa pula marah-marah ya? La ilaha illallah. Jadi yang berakal saja yang diundang ke masjid itu untuk sholat Jumat. Yang tak berakal biar di luar aja lah. Ya. Jangan kita memandai pula, iyalah nggak apa-apa Ustaz, biarlah dia orang gila ini, kasihan pula dia tak sholat Jumat. Ya memang nggak wajib untuk dia. Apa pula kita paksakan dia sholat Jumat? Ganggu orang yang ada. Ya. Kemudian juga anak-anak kecil yang belum baligh itu tinggalkan aja di rumah. Ustaz, tapi nanti dia tidak terbiasa sholat Jumat.
Dia masih kecil, dia belum bisa diatur, lari sana lari sini. Orang sholat Jumat dia berlarian, khotib naik di atas mimbar berlari-lari di sana sini. Ini mengganggu, nggak boleh. Anak-anak yang belum balik hanya boleh kita bawa ke masjid untuk ikut sholat Jumat kalau sudah bisa diatur. Kalau kita Pak bawa anak-anak untuk sholat Jumat, Bapak jangan berada di posisi depan, Bapak posisi belakang, jaga anak Bapak, jangan ribut. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu bagian dari sholat Jumat. Berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah, berlari-lari dia, alhamdulillah, biarkan. Tapi kalau khutbah Jumat, tidak boleh. Siapa bapak-bapak yang bawa anak untuk ikut sholat Jumat, jangan diri depan dia, belakang. Di samping, posisikan anaknya di samping dia, supaya apa? Supaya jangan berlari-lari. Kadang-kadang saya sebagai khotib juga itu kesal juga. Kita khutbah di depan, anak-anak wah di belakang. Ini keliru ini. Ya, pengurus masjid harus mengerti fikih sholat Jumat. Ada beberapa masjid yang bagus, Pak. Saya lihat. Mereka buat karena ada TV-nya begitu, dibuat di situ. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bagi bapak ibu yang membawa anaknya, mohon untuk dijaga. Apabila tidak bisa dijaga, silakan tinggalkan anak Anda di rumah. Bagus, saya bilang. Itu baru betul. Itu baru betul. Kalau tidak bisa anak ini bapak atur, ibu atur, jangan bawa dia ke masjid. Jangan bawa dia ke masjid. Kenapa? Karena mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah. Dan itu hukumnya, apa hukumnya mengganggu orang ibadah? Haram. Jangan bapak ibu ajarkan anak Anda untuk melakukan yang haram. Lalu Ustaz, nggak kita bawa anak kita? Bawa, tapi didik. Bukan bawa, lalu biarkan gitu. Kadang-kadang orang ini biarkannya aja. Nggak apa-apa lah Ustaz, namanya anak-anak. Iya anak-anak, orang lain terganggu dengan anak bapak. Kan kacau itu. Ya. Nah ini kita harus berada di posisi tengah-tengah. Jangan kita condong, bawa aja semua, ya, sehingga mengganggu orang lain. Jangan kita katakan juga nggak boleh. Nggak, jangan gitu juga. Ada masjid begitu Pak. Anak-anak tak boleh masuk ke masjid. Ada masjidnya. Anak-anak dilarang sholat di masjid. Ada. Karena selalu mengganggu. Padahal kita nggak boleh begitu. Ya, tapi kita berada di tengah-tengah. Bawalah anak Anda sembari Anda mendidiknya, menjaganya di belakang. Jadi kita posisi jangan di depan kita sendiri, anak kita biar di belakang. Ya, jadi hantu di belakang dia, mengganggu orang lain. Ya, ganggu anak orang lain. Jadi ini yang harus kita lakukan. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga kurang. Kalau anak ini tidak pernah dibawa ke masjid, nanti tak kenal dengan masjid. Ya, kenalnya dengan warnet. Nah, lebih susah lagi kan? Jadi kita berada di posisi tengah-tengah. Baik. Jadi tadi sudah Islam, balik, berakal. Yang keempat, al-hurriyah al-kamilah, merdeka dengan sempurna. Ini tidak ada lagi perbudakan. Yang kelima, al-khamisah, al-dzukurah, laki-laki, perempuan tak wajib. Ya. Tak wajib bukan berarti tidak boleh. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh gitu. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada perempuan sholat kan Jumat? Ada. Ya, bukan tak boleh, tapi tidak wajib. Ya. As-sadisah, yang keenam, as-sihah al-jismiyah, sehat badan, ya, dalam kondisi sehat. Kalau apa namanya batuk-batuk parah itu boleh ke masjid tapi pakai masker. Jangan belum pakai masker, batuk wajib. Di samping kita, aduh, gitu kan. Nah ini nggak boleh. As-sabi' al-iqamah bi mahallil jum'ah, dia memang tinggal di tempat di mana ada sholat Jumat, artinya memang ada mukimin ya. Fala tajibu ala musafirin safaran mubahan walau qasiran, maka tidak diwajibkan
bagi orang yang sedang musafir, walaupun safarnya itu nggak terlalu jauh, sini ke Dumai, sini ke Duri, nggak jauh kan. Nah, tapi kalau dia memang mau sholat Jumat, bagus. Tapi kalau dia tidak sholat Jumat, maka memang ia tidak diwajibkan. Idza kana qad bada'a safaruhu qabla fajri yaumil Jum'ah. Tapi ingat, itu untuk orang yang sudah melakukan safar sebelum subuh. Sebelum subuh udah keluar dari rumah. Nah, ini dia nggak wajib untuk sholat Jumat. Ya, pada perjalanan-perjalanan yang pendek. Tapi kalau kita insya Allah ya Pak ya, kalau tidak sholat Jumat rasa kita tidak senang. Walaupun kita dalam musafir, rasa-rasa tidak senang, tidak enak hati kita itu. Bagus, alhamdulillah. Hati kita terikat dengan sholat Jumat. Ini bagus, ya bagus sekali itu. Baik, kemudian masih ada waktu sih sampai 6:30 lah insya Allah ya. Syarat-syarat sah. Tadi kan syarat wajib, sekarang syarat sah. Yang pertama, asyartul awal antuqama fi khittati abniyatin. Didirikan sholat Jumat di satu tempat bangunan. Jadi nggak boleh didirikan di lapangan. Ya, dia harus tempat yang tetap. Nah, ini masjid kita nih ada sebuah bangunan, maka disinilah yang bisa dilaksanakan sholat Jumat. Ya. Sawa'un kanat hazil khittah dimna abniyatid baldah au qaryah. Ya. Dan itu berada di dalam satu kampung, ya, satu negeri atau satu kampung. Jadi memang bukan misalnya di antara nih, misalnya di antara Sumatera Utara dan Riau ada daerah misalnya, daerah perbatasan, di sana nggak ada rumah, di sana nggak ada pemukiman, tapi ada satu masjid di sana. Nah, itu nggak bisa didirikan sholat Jumat di sana, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada orang tinggal di sana, karena syarat nantinya kita temukan nanti dalam sholat Jumat harus ada orang yang mukim, ya, orang yang mukim yang mendirikan sholat Jumat itu. Jadi harus ada di satu perkampungan. Fala tasihu sholatul Jum'ah fi sakhra wa bainal khiyam. Tidak sah sholat Jumat di padang pasir, di lapangan maksudnya. Wa bainal khiyam, di antara kemah-kemah. Kalau dulu kemah-kemah kan, orang-orang Arab dulu kemah-kemah, nggak bisa. Wala fi qaryatin, dan tidak juga di satu desa la yujadu fiha arba'una rajulan, yang di dalamnya tidak ada 40 laki-laki tajibu fi haqqihim sholatul Jum'ah, yang diwajibkan sholat Jumat. Jadi enggak di kampung itu tak ada sampai 40 orang laki-lakinya, cuma ada 20 orang laki-laki. Tidak sah didirikan sholat Jumat di situ, tidak sah. Ya. Fa in sami'ul azan minal baladah al mujawarah lahum, kalau mereka bisa mendengar azan dari kampung tetangga mereka, wajaba alaihim al-khuruj ilaiha, wajib bagi mereka mendatangi kampung tersebut li sholatil Jum'ah, untuk sholat Jumat. Ya. Maka memang salah satu syaratnya untuk mendirikan masjid harus ada 40 orang, istilahnya 40 kakak lah kita bilang, di sekitar masjid itu, baru boleh mendirikan Jumat. Gitu. Makanya alhamdulillah kita dengan SKB 3 Menteri untuk mendirikan satu masjid itu dibutuhkan tanda tangan berapa? 120 untuk satu masjid, izin 120 kakak ya. Ya, lebih 100 kakak ya kan, lebih 100. Bagus. Itu sudah menjadi bagian dari pelaksanaan syariah secara tidak langsung. Walaupun maksud dari SKB 3 Menteri itu supaya jangan ada konflik di masyarakat, ya, tapi sudah sesuai dengan ruh syariat. Bagus, ya, bagus, ya. Asalkan di satu pemukiman itu sudah mencapai 40 kakak, ya, atau 100 kakak ke atas lah, maka udah boleh, ya. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini pernah ada kasus Bapak Ibu sekalian, ya, tak boleh sebut tempatnya.
ada musola. Anggaplah ini mirip nih seperti Muhajirin dengan musola al-istighfar. Mirip. Nah, musola al-istighfar mau berubah jadi masjid. Gitu. Karena jamaahnya sudah ramai, pemukimannya juga padat, mau mendirikan masjid. Yang masjid tetangganya itu, anggaplah masjid Muhajirinnya itu protes, Pak. Ya, melapor ke kepolisian, melapor ke kelurahan, ya, melapor ke KUA, nggak membolehkan musola istighfar itu berubah jadi masjid dengan dalil bahwa tidak boleh mendirikan 2 masjid dalam satu kampung. Wah, begitu-begitu. Ya. Setelah ditelusuri, bukan itu penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Hah? Itu dia. Gara-gara di sana berdiri juga Jumat, maka di sini jamaahnya berkurang. Ketika jamaahnya berkurang, kota infaknya sedikit. Itu ternyata itu, Pak, bukan masalah fikih rupanya. Masalah pitih, bukan fikih. Ini gawat ini. Nauzubillah, ini kejadian nih. Saya sampai ditelepon sama pengurus masjid itu yang baru itu, Ustaz, kami minta tolong Ustaz, kalau nanti kami misal dipanggil untuk musyawarah, Ustaz bersedia hadir. Saya bersedia hadir, tidak ada masalah. Kalau saya di sana, habislah mereka saya buat. Ini bukan masalah fikih, ini masalah pitih. Pedas kuping mereka saya buat. Itu udah bermasalahkan. Ya, nauzubillah, ini kejadian ya, wala haula wala quwata illa billah. Ya, jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yaqillal adad alladzi tuqamu bihi shalatul jum'ah an arba'ina rajulan. Harus 40 orang baru boleh didirikan, sahlah dia salat Jumat. Ya. 40 orang. Wahum az-zukur, dia harus laki-laki yang baligh. Anak-anak enggak dihitung. Al-mustautin, orang yang memang tinggal di situ, enggak dihitung orang yang sedang musafir. Ada 40 Ustaz, ini ada 2 orang musafir nih, enggak dihitung nih musafir nih. Harus 40 orang tempatan. Ya, harus 40 orang tempatan. Asyartus salis, syarat yang ketiga, antuqama fi waktu zuhri, dilaksanakan di waktu zuhur. Iyalah, kalau enggak ada waktu zuhur ya enggak sah. Ya. Asyartur rabi, syarat yang keempat, alla tata'addadu al-jum'ah, tidak boleh ada 2 Jumat fi baladin wahid. Nah, ini dia. Ini dalil yang dipakai ini. Ya. Qala man kana dzalika mumkinan, walaupun itu memungkinkan. Bal yajibu ayyajtami'a ahlul baladah al-wahidah fi makanin wahid. Hendaknya ini bersatu semua masjid-masjid itu ke dalam satu tempat. Fa in kasuran nas, apabila banyak manusia, wadaqal makan, dan tempatnya itu tidak mencukupi, jaza ta'addud biqadril hajah, maka dibolehkan didirikan juga Jumat sesuai dengan kebutuhannya. Walau ta'addadatil jum'ah, kalaulah ada beberapa Jumat yang mendirikan sholat Jumat di satu kampung, satu baladah, ya, biduni hajah, tanpa ada hajat kebutuhan, lam yasih, tidak sah sholatnya, illa asbaquha, kecuali yang paling duluan melaksanakannya. Atau yang paling, ini ada 2 pendapat nih, yang paling duluan melaksanakannya atau yang paling duluan mendirikan masjidnya. Wal ibrah bisabqi bil bada'ah la intiha, dan maksud yang paling awal adalah yang awal kali memulai. Nah, di sini yang begini nih Pak, di bagian ini yang kemudian tadi jadi masalah tuh, ya, jadi masalah. Jadi siapa yang duluan? Duluan di sini azan, sana enggak sah. Duluan di sana azan, cepat-cepatan lah nanti jadinya kan. Belum masuk waktu udah azan pula. Nah, ini makanya yang seperti ini kan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, satu pendapat. Sementara dalam kondisi yang sekarang hal ini tidak memungkinkan lagi. Kita memakai pendapat-pendapat yang lain. Boleh, dan fatwa MUI sudah ada. Fatwa MUI sudah ada, ya, dalam bentuk bahsul masail. Para ulama-ulama komisi fatwa se-Indonesia berkumpul, ya, untuk membahas masalah ta'addud sholat Jum'ah.
ada beberapa sholat Jumat. Sah, sah apabila memang kondisinya membutuhkan dan memungkinkan. Jadi tidak jadi masalah lagi. Kondisi sekarang sudah berbeda dengan masa dulu. Masa dulu orang masih sedikit, kalau sekarang kita banyak. Sekarang kita kondisinya banyak. Yang di masjid yang bermasalah kemarin itu memang jamaahnya ramai. Ya, jamaahnya ramai, kegiatan pengajiannya ramai. Nah, jadi kita tidak lagi mengikut kepada pendapat yang ini, tapi kita mengikut kepada fatwa MUI dan juga melihat kondisi yang ada di lapangan sekarang. Ya. Masa iya semua nih kita mau sholat Jumat ke namanya masjid utama itu satu dalam satu negeri, misalnya Pekanbaru, maka semua harus sholat di satu tempat. Di mana masjid utamanya? An-Nur, semua ke sana. Nah, ini kan tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan lagi yang seperti ini. Ya, nah, jadi itu kenapa namanya fikih itu ada beberapa pendapat. Kenapa bisa berbeda-beda pendapat? Karena tergantung dari kondisi dan keadaan. Tidak bisa kita memaksakan satu pendapat saja tanpa melihat kondisi dan keadaannya. Kondisi keadaan sekarang, umat berlomba-lomba membangun masjid, umat berlomba-lomba memenuhi masjid, dan itu tidak mengapa selama tidak menimbulkan mudarat. Apa mudaratnya? Tidak ada yang mengisi sholat Jumatnya. Nah, itu yang tak boleh. Benafsu dia, pengurusnya benafsu dia, bukan harus kita bikin sholat Jumat. Lalu kemudian yang hadir cuma 10 orang, yang hadir 20 orang, tak boleh. Itu mudarat itu namanya. Ini memaksakan diri, ini yang tak boleh. Ya. Baik. Nah, baik, kita sampai di sini saja, sampai syarat yang keempat, agar kita paham ketika kita hendak mendirikan masjid atau mengubah status dari musola menjadi masjid, maka syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Baik, ada yang ingin bertanya sebagai penutup? Ada? Tidak ada ya, pas lah. Oh ada Ibu, silakan Ibu. Satu aja. Iya. Mohon maaf, kurang dengar tadi Bu. Tidak kita lakukan, baik. Betul. Sholat kita itu wajib semenjak kita akil balik. Kalau dulu kita belum melaksanakannya Ustaz, karena dulu istilahnya ya masih belum rajin lagi dulu Ustaz, masih ada tinggal-tinggal bagaimana, maka kita mengqadha sholat kita. Ya. Bagaimana mengqadhanya Ustaz? Sama seperti sholat biasa, hanya saja tata caranya untuk memudahkan. Ya. Setiap kali kita sholat, misalnya kita tadi sholat subuh, ya, ketika setelah azan subuh kita sholat sunnah qobliyah, lalu kita sholat fardu subuh qadha. Karena kita tahu dulu saya paling malas sholat subuh nih. Niatnya bagaimana? Usolli, bagi bahasa Indonesia aja lah. Sengaja aku sholat fardu subuh qadha, 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan, ya, lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia boleh. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat qadha menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat dulu kita qadha, baru kita ikut nanti sholat berjamaah yang adaannya, ya, adaannya. Jadi begitu caranya untuk memudahkan. Karena kalau kita hitung-hitung mah banyak kali. Kita perkirakan saja dulu berapa lama kita nggak sholat. Ada mungkin setahun saya nggak sholat dulu Ustaz. Maka setahun kita laksanakan seperti ini. Ya. Sebelum sholat subuh, sholat kita dulu qadha. Habis sholat zuhur kita mengqadha. Sebelum asar, nggak usah sholat qobliyah asar. Sholat dulu kita asar, qadha. Habis sholat maghrib kita qadha. Habis sholat isya kita qadha. Terus berjalan seperti ini selama 1 tahun. Kenapa? Karena setiap satu sholat yang kita tinggalkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Usia kita ada di sana. Sudah kau tunaikan belum?
Karena itu kewajibanmu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas orang yang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi begitu Bunda ya, pelan-pelan saja, niat lillahi ta'ala. Kalau kami mati Ustaz, belum lagi selesai 1 tahun Ustaz, maka Allah maha mengetahui taubat kita. Saya taubat ya Allah. Tapi taubat ini kan harus bayar utang juga kan? Nah, utang dibayar juga lah. Sama kayak zakat, lama orang tak berzakat, tak berzakat, itu kewajiban zakatnya masih ada. Jangan salah. Kewajiban zakatnya masih ada, terutang dia zakat itu. Kalau dulu dia sudah kaya dia dulu tapi tak pernah bayar zakat, dia terutang zakat itu. Ketika dia mati nanti, dia akan ditanya oleh Allah, kenapa kau tak bayar zakatmu dulu? Aku udah taubat ya Allah. Tergantung kepada Allah. Kalau Allah ampunkan, alhamdulillah. Kalau Allah masih tagih, apa boleh buat? Itu dosa kita. Kenapa? Kita lalai terhadap kewajiban kita. Wallahu alam. Terima kasih banyak Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan sekali lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.